terima kasih. Apa kabarnya hari ini, Nak? Sehat luar biasa. Oke, bagus. Sehat. Siapa yang memimpin, Nak? Silakan. Bapak yang berkata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, karena Kau masih memberikan kami nafas kehidupan dari hari yang lalu sampai hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya buatlah itu menjadi bekal masa depan kami. Di atas semua itu banyak dosa yang kami perbuat, ampunilah itu. Terima kasih. Nah, kemarin ya, Ibu sudah arahkan kali untuk membawa handphone masing-masing. Namun ada beberapa yang terkendala katanya nggak bisa dibawa handphonenya kan? Oke, nggak masalah. Tetap ada cara ya. Ibu langsung tampilkan di slide. Ya, ini adalah pemahaman awal istilahnya ya, tes atau tes pemahaman awal tentang materi kita hari ini. Ya. Ini ya, banyak di antara kalian yang nggak bisa membawa handphonenya. Oke, kita mulai. Ya, mulai game. Mulai, nomor 1. Ya, langsung jawabannya, Nak. Langsung aja jawabannya. A, B, C, atau D. Ayo, Miss, pakai bednya. Waktu hanya 3 menit saja. Sudah? Oke, silakan Meli. Oke, bagus. Cek kalau benar jawabannya, Nak. Nomor 2, lanjut. Tidak dulu di marker dijawab. Iya. Ya, ini masih pemahaman awal ya, Nak ya. Jadi nggak harus benar semua, nggak masalah ya. Namanya juga pemahaman awal. Oke, sudah? Bagus. Lanjut, Mei. Apa jawabanmu, Nak? Oke, bagus. Sudah? Bagus. Lanjut. Nomor 4. Bagaimana yang menunjukkan? Meli udah? Sudah bisa? Belum. Bagus. Lanjut. Nomor 5. Ini yang terakhir. Sudah, Nak? Ada yang belum? Oh ya, silakan. Mas. Hanya jawaban aja, Nak ya. Nggak usah ditulis uraiannya ya. Hanya jawabannya saja. Sudah, Bernas? Sudah, bagus. Silakan Meli. Bagus. Good. Oke, hanya beberapa orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, turun. Yang benar 4. Bagus. Yang benar 3. Yang benar 2. Yang benar 1. Tidak ada benar sama sekali. Oke, awal karena kita belum mempelajari, kan begitu. Nah, nanti harapan Ibu setelah kita mempelajari materi yang akan Ibu bawakan hari ini, harapan Ibu nanti di tes akhir semua benar. Oke, Nak? Oke, bagus. Saya akan berikan pertanyaan dulu. Kalian tentu pernah menonton atau membaca cara atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu, kan, Nak? Baik di YouTube, di media cetak, ataupun di televisi. Nah, pertanyaan Ibu, bagaimana jika kita tidak memahami kata-kata yang digunakan dalam
teks prosedur itu? Apakah akan mempengaruhi hasil akhirnya? Pasti mempengaruhi? Jadi bagaimana dia? Jadi kita tidak akan bisa mengikuti, kita tidak akan bisa melakukan sesuatu dan hasilnya akan datang. Bagus. Yang digunakan dia karena nah, sejalan dengan pertanyaan yang saya berikan dan jawaban Iko tadi. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah unsur kebahasaan. Jadi kebahasaan dalam hal ini kata-kata atau kalimat yang bagaimanakah yang digunakan dalam teks? Oke. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, ya harapannya setelah nanti kalian mempelajari materi ini, harapannya kamu dapat mengidentifikasi kata kerja imperatif, konjungsi temporal, kata keterangan, dan kalimat perintah berdasarkan dalam teks prosedur. Oke. Nah, adapun unsur kebahasaan teks prosedur itu tadi ada 4. Yang pertama adalah kata kerja imperatif. Nah, apa saja contoh kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang digunakan untuk memberikan perintah dan instruksi. Contohnya, panaskan. Contoh lagi, matikan, campurkan, gunakan, biarkan, tuangkan, campurkan sudah tadi nak. Tuangkan sudah tadi. Yang lain, aduk, bagus. Blender, terus bersihkan, ya. Yang lain menu. Diamkan, kupas, tuang, bagus. Diamkan sudah tadi. Kurangkan, lebih, biarkan, angkat, gunakan, bagus. Nah, itu adalah contoh kata kerja imperatif. Nah, ini sering kita temukan dalam teks prosedur, ya. Kemudian yang kedua, kebahasaan yang kedua adalah konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Iya. Konjungsi temporal itu adalah keterangan waktu, urutan waktu yang biasa digunakan untuk tahapan-tahapan waktu dari langkah-langkah yang harus dilakukan. Contohnya, pertama, setelah, kemudian, terakhir, lalu. Sering kalian temukan dalam teks prosedur? Sering. Iya. Pertama, cuci beras hingga bersih sebelum dimasak. Setelah air mendidih, masukkan mie dan masak selama 3 menit. Kemudian tambahkan sayuran dan aduk perlahan selama 2 menit. Terakhir, angkat masakan dari wajan dan sajikan selagi panas. Lalu masukkan semua adonan perlahan. Jadi konjungsi temporal di situ adalah pertama, setelah, kemudian, lalu. Yaitu memberikan informasi tambahan tentang bagaimana, kapan, atau di mana tindakan dilakukan. Nah, di sini ada contoh saya berikan. Kata keterangan di sini ada keterangan cara, ada keterangan arah, ada keterangan tempat, ada contohnya aduk adonan secara perlahan. Nah, secara perlahan ini keterangan cara. Kemudian tuang saus secara merata ke atas daging. Ke atas berarti keterangan arah. Letakkan loyang di dalam oven. Di dalam berarti keterangan tempat. Terus tambahkan gula sebanyak 2 sendok. 2 sendok di situ berarti keterangan jumlah. Oke? Bisa ya? Oke, lanjut. Kalimat perintah dan saran. Nah, ada kalimat contoh. Tambahkan madu sebagai pengganti gula untuk pilihan yang lebih sehat. Yang mana di situ kalimat perintah? Tambahkan. Saran? Untuk pilihan yang lebih sehat. Bagus. Lanjut yang kedua. Tambahkan 1 sendok teh cabai bubuk jika ingin rasa yang lebih pedas. Yang mana di situ kalimat perintah? Tambahkan. Yang mana saran? Bagus. Sebaiknya gunakan api kecil saat menumis bawang agar tidak gosong. Perintah. Sebaiknya gunakan
Kalimat perintah? Ya. Syarat? Untuk hasil yang terbaik. Bagus. Nah, ini beberapa unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Apa tadi yang pertama, Nakru? Kata kerja imperatif, fungsi temporal, keterangan, kalimat perintah dan syarat. Oke, nah berikut ini ada video teks prosedur, cara atau langkah melakukan sesuatu. Oke, coba disimak dulu ya. Judul: Cara membuat es coklatos matcha. Tujuan atau pernyataan umum. Es coklatos matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklatos matcha karena rasa matcha latte-nya yang sangat creamy dan asli berasal dari Italia. Selain itu, minuman ini juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahan yang harus disiapkan: tuangkan 2 sachet coklatos matcha latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Tuangkan 10 sendok makan air panas yang sudah mendidih ke dalam matcha bubuknya. Lalu aduk hingga merata. Tuangkan susu cair ke dalam gelas. Lalu tambahkan coklatos matcha latte yang sudah diaduk tadi. Dan untuk toppingnya, hancurkan 1-3 pieces coklatos wafer roll. Lalu taburkan di atasnya. Bisa juga ditambahkan coklatos overallnya seperti ini. Dan inilah hasilnya. Aduk hingga merata dan siap untuk diminum. Minuman es coklatos matcha mudah dibuat dan rasanya sangat enak. Dan sangat cocok juga diminum saat udara sedang panas. Oke. Nah, itu adalah contoh teks prosedur ya. Membuat apa tadi, Nak? Minuman coklatos dari Italia katanya. Oke, nah sekarang kita akan mengidentifikasi kebahasan yang digunakan dalam teks prosedur. Kali ini kita mengidentifikasinya bersama-sama ya. Ini contoh kan begitu. Nah, tadi kalian tadi lihat kan di video itu ada di bawahnya ya. Dibuat langkah-langkahnya ya. Awalnya tadi apa? Judul, kemudian tujuan, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah. Nah, tujuan dari membuat es coklatos matcha ini adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklatos matcha karena rasa matcha latte-nya yang sangat creamy dan asli berasal dari Italia. Selain itu, minuman ini juga sangat mudah untuk dibuat. Itu tujuan. Kemudian alat dan bahannya tadi mangkuk, sendok, gelas saji, air panas, es batu, 2 sachet coklatos matcha latte, 3 pieces coklatos wafer roll, 250 ml susu cair. Nah, langkah-langkahnya. Nah, inilah yang mau kita identifikasi. Kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur. Dari yang 4 tadi, nah. Apa tadi unsur kebahasaan yang pertama?
tadi? Mulai dari ini, langkah pertama. Bukan. Ke dalam. Konjungsi temporal. Lalu yang mana, Nak? Nomor 2. Mana. Ini dia, lalu. Bagus. Nomor 3 ada? Lalu. Terus nomor 4? Lalu. Terus nomor 5? Lalu. Bagus. Yang ketiga apa? Kata keterangan. Langkah pertama, kata keterangan apa yang kau temukan? Ke dalam. Ke dalam, berarti ini keterangan apa? Tempat. Bagus. Lanjut, yang kedua. Ya, keterangan tempat. Terus yang ketiga ada keterangan nak? Yang keempat? Ya, ke dalam, keterangan tempat. Terus yang kelima? Ini keterangan apa kalau di atas? Ada kesulitan di sini? Mudah kan, Nak? Oke. Nah, berarti sekarang yang mau kita lakukan adalah diskusi. Ibu mau membagikan dulu teks prosedur berdasarkan kelompok. Coba dulu bergabung dengan kelompoknya masing-masing sama. Nah, ini kelompok mulai dari A. Kalian mengidentifikasi unsur pembahasan teks prosedur yang 4 itu. Kata kerja imperatifnya, konjungsi temporalnya, kata keterangannya, kalimat perintah dan syarat. Jadi ada 4 yang mau kalian identifikasi ya. Nah, B sesuai dengan kertas yang sudah ibu bagikan, yang mau kalian identifikasi itu hanya 3, yaitu kata kerja imperatifnya, konjungsi temporalnya, dan kata keterangan. Nah, untuk kelompok C yang mau kalian identifikasi itu hanya 2 ya, yaitu kata kerja imperatif dan konjungsi temporal. Ada pertanyaan? Oke, silakan didiskusikan. Oke, silakan. Boleh berbeda warna yang dibuat ya. Contoh, imperatif dibuat warna hijau, tandai. Ya. Ini. Oh iya, oke. Nah, ini imperatif kan? Ya, tandai. Ini bisa kita mulai di sini dengan warna biru. Contoh imperatif. Ya, diskusi sama temannya. Kamu dapat apa? Imperatifnya berapa? Sudah nak? Singkat temporal. Ini imperatif. Ini keterangan.
2, 3. Ya. Ini setiap jawaban ini ya. Ya. Satu jawabannya dalam arti begini. 4 orang. Oke, boleh. Lebih juga nggak masalah. Semua juga mau menyampaikan juga nggak masalah. Ya. Kenapa semua? Oke, bagus. Kelompok C udah selesai. Kelompok A udah nak? Kelompok A. Oke, berarti sudah ya kelompok A? Sudah ya nak? Iya. Siapa yang ini? Yang maju nanti kelompok 4? Ke depan? Maju kelompoknya? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Ikut. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, berarti sudah ya. Kelompok B bagaimana? Udah nak? Kelompok A sudah, C udah. Oke, bagus. Sudah selesai? Oke, nah silakan. Kelompok A, silakan dulu nak. Berapa orang mewakili setiap kelompok? Dimulai dari kelompok A lah dulu ya. Silakan, kelompok A. Silakan bacakan yang lain, silakan didengarkan ya hasil diskusi nantinya. Lihat ke depan nak. Sekarang presentasi kita. Oke, silakan. Kelompok A. Perkenalkan, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai unsur kebahasaan, yaitu yang pertama imperatif dari teks yang diberi adalah letakkan, lipatlah, buka, lipatlah, baliklah, angkatlah, lipatlah, dan bentuklah. Yang kedua konjungsi temporal. Pertama, kemudian, selanjutnya, setelah itu, lalu berikutnya, kemudian, lalu terakhir. Selanjutnya kata keterangan yaitu di atas dengan posisi menghadap ke atas dengan kondisi secara diagonal, secara horizontal dan vertikal, ke dalam, sudut bawah, ke atas, ujung atas untuk sisi, ke arah luar, ujung jari, ujung bagian tengah, tekuk sedikit ujungnya di atas permukaan datar. Bagaimana perintah dan syarat? Pertama, letakkan, tekanlah agar terlihat rapi, ratakan, pastikan, terus ulangi, gunakan ujung jari untuk menghaluskan lipatan, hindarkan gunakan kertas tebal karena akan sulit dilipat. Bagus. Teman-teman yang lain ada tambahan? Ada tambahan atau sudah itu semua? Sudah itu semua? Gak ada lagi yang mau ditambahi? Gak ada yang tinggal dari keempat unsur itu? Tidak ada nak? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Oke, silakan. Perkenalkan dulu. Cepat teman-teman. Iya. Perkenalkan, kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya. Yang pertama, cucilah, pastikan. Yang kedua, ubaslah, potonglah, hati-hati. 3, masukkan dan tambahkan. 4, siapkanlah dan aduklah hingga rata. Yang kelima, tuangkan. Yang keenam, diamkan dan pastikanlah. Yang ketujuh, pindahkanlah dan tambahkan. Selanjutnya cara kerja temporal. Pertama, kemudian, selanjutnya, setelah itu, kemudian, lalu, dan terakhir. Selanjutnya kata keterangan. Hati-hati saat menggunakan pisau agar tidak melukai diri sendiri. Secara perlahan di atasnya dan jika diinginkan. Iya, bagus. Ada lagi tambahan kelompok B? Ada? Udah itu semua hasil diskusinya kan? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Dari kelas kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Yang pertama,
gunakanlah, lalu untuk. Ya. 4. Tambahkan, gunakan. 5. Blenderlah, pastikan. 6. Saringlah. 7. Tuangkan, tambahkan, sajikanlah. 8. Gunakan. B. Konsumsi temporal. Pertama, selanjutnya, lalu, kemudian, setelah, lalu. Oke, sudah itu kelompok C semua? Ada lagi tambahan, Nak? Udah itu semua. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk ya. Ya, kalau Ibu amati, ya, saya rasa tidak ada yang sulit kan, Nak? Apakah ada yang mau ditanyakan dari materi kita hari ini? Bu, saya merasa kesulitan di sini, Bu. Saya merasa kesulitan di bagian ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Untuk menemukan kalimat imperatif, kata kerja ya, imperatif, itu sangat mudah ya. Nah, karena memang kalau teks prosedur itu ciri-cirinya menggunakan kata kerja imperatif. Iya kan, Nak? Kemudian yang kedua, konjungsi temporal. Konjungsi itu kan banyak. Namun kalau teks prosedur itu lebih condong menggunakan konjungsi temporal. Contohnya tadi apa, Nak? Kemudian, setelah, pertama, selanjutnya, setelahnya itu, terakhir. Iya kan? Kemudian yang ketiga apa? Keterangan. Keterangan di sini tergantung teksnya. Ada dia hanya menggunakan keterangan tempat, ada hanya menggunakan keterangan arah, ada hanya menggunakan keterangan waktu, ada hanya menggunakan keterangan cara. Ya kan, Mas? Tergantung teksnya ya. Terkadang tidak semua keterangan itu digunakan dalam teks prosedur itu, paling hanya ada beberapa. Kemudian terakhir kalimat perintah dan saran. Ini kalimat perintah dibarengi dengan saran. Ya kan, Nak? Oke, bagus. Nah, supaya tidak bosan, kita ice breaking lagi. Tepuk 2. Bagus. Tepuk 3. Bagus. Ulangi. Tepuk 3. Bagus. Tepuk 4. Tekan. Ingat. Dengar Ibu ya. Tepuk. Mantap. Oke? Udah. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Bagus. Tepuk 4. Bagus. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk. Nah, ketinggalan. Konsen ya. Ulangi, harus bisa konsen ya, Nak. Ulang. Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Bagus. Kalian juga aktif sesuai dengan kesepakatan kita setiap kita masuk, ya kan, Nak? Kalian aktif mengikuti pembelajaran, ya. Ibu senang sekali karena kalian konsisten untuk melakukan kesepakatan kita setiap saya masuk. Aktif mengikuti pembelajaran. Yang kedua, apa yang kedua kemarin? Mendengarkan guru ketika menjelaskan. Yang ketiga, menghargai pendapat teman. Bagus sekali. Ya, apa tadi yang pertama? Aktif mengikuti pembelajaran. Yang kedua, mendengarkan guru ketika menjelaskan. Yang ketiga, menghargai pendapat teman. Dan yang terakhir, mengumpulkan tugas tepat waktu. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk 9. Nah, adapun kesimpulan materi kita hari ini, ya, bahwasanya kebahasaan teks prosedur itu ada 4. Ketika keempat ini, ya, ada dalam teks prosedur, maka teks prosedurnya dikatakan sempurna atau bagus atau baik. Maka kita pun yang menonton ataupun yang membaca teks prosedur itu mudah memahami. Ya kan, Nak? Mudah memahami.
bahwasanya teks prosedur itu memiliki unsur kebahasaan. Yang pertama adalah menggunakan kata imperatif, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Bagus sekali. Oke. Nah, teksnya dengan ini anak, soalnya dengan bagus ya. Hanya jawaban ya, nggak usah ditulis uraiannya, hanya jawaban A, B, C atau D. Yuk. Ini sudah beda dari soal yang pertama. Hanya jawaban aja nak, ya. Siapa yang benar? Ada yang salah masih? Oke, nggak masalah itu ya. Oke, yang kedua, silakan baca ya teksnya dengan benar soalnya. Iya, keterangan apa ini? Enggak. Sudah A? Sudah. B? Sudah. C? Sudah. Sudah Lomi? Oke. Sudah, silakan ikut. Bagus. Siapa yang salah? Yang salah lah itu tanya dulu yang salah. Gak ada. Oke, bagus. Oke, silakan ikut. Yes. Yang salah lah dulu ibu tanya, ada yang salah? Saya dulu salah. Yang keempat, silakan. Tapi siapa tadi ya? Salah satu tadi ya? Si Eldoni ya? Udah? Yakin dengan jawabannya? Yakin, Bu. C? Yakin? Yakin, Bu. Silakan. Siapa yang salah? Tujuh tangan. Coba. Yes. Siapa yang salah? Oh enggak, good. Siapa yang benar semua? Siapa yang Oke, siapa yang benar 3? Siapa yang benar 2? Siapa yang benar 1? Oke, berarti pelajari lagi kembali dulu ya. Yang sudah saya berikan, ya dipelajari lagi nanti di rumah. Nanti ini slide-nya akan ibu bagikan di grup. Ya, saya akan bagikan di grup, baca kembali, bila perlu dilengkapi dicatat. Ya nak ya? Bisa? Oke, nah silakan duduk Ibu, terima kasih sudah mewakili temannya. Nah, Ibu akan membagikan ini tolong ini nak Angel. Ini satu lagi. Ini nak, silakan di checklist ya. Ya, ya, tenang. Dapat semua. Nah, oke. Sudah? Ya. Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran
hari ini. Oke nak, di sini ya. Boleh. Kata-kata juga boleh. Bisa nggak gambar? Boleh. Kata-kata juga boleh. Boleh. Oke nak, silakan nak. Ditulis dan digambar juga boleh. Tempel kemari ya. Di sini jadi tulis. Yang lainnya ini untuk menempel ya. Jangan terbalik. Kalau kurang minta sama ibu, ini masih ada. Oke, silakan menempelkan ya. Checklist doang ini sayang. Hanya checklist guys. Nah, iya, hanya checklist. Kayak inilah. Tulislah perasaan. Sudah? Sini, refleksi yang ini yuk. Nah ini tempel sayang. Gimana ya? Di situ kan ada ibu buat kamu ke sampingnya. Iya, lanjut. Buka ke sini dan ayo, ayo. Iya bagus. Iya good. Bisa dengan kata-kata ya. Nah, harus gambar. Kalau nggak pandai menggambar, boleh dengan kata-kata. Tambahin ke bawah nak. Tambahin ke bawah. Iya bagus. Bisa sih bu? Iya. Good. Bagus. Bagus. Belum bisa. Tempel ya. Yang paling berat Apa ya? Ya. Coba satu orang dulu mewakili membacakan refleksi hari ini. Sini dulu Mas. Merasa senang pada hari ini karena pembelajaran sangat asik dan seru. Saya sangat senang karena pelajaran yang mudah dipahami. Terus, sangat senang. Saya sangat senang. Saya sangat belajar bersungguh-sungguh. Saya sangat senang. Saya sangat senang dengan pelajaran hari ini karena penjelasan guru saya mudah dimengerti dan penuh semangat. Sangat senang, aku sangat senang. Saya sangat senang. Rasa saya saat belajar bahasa Indonesia hari ini sangat senang. Hari yang saya dapat kenal karena pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan sangat mudah. Sangat senang. Ya. Saya senang karena pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Saya bahagia, makasih ibu. Saya sangat senang hari ini. Siapa yang mau? Sama-sama sayang. Iya sayang. Thank you teman-teman. I love you so much. Oh, ikan hiu makan tomat. I love you so much. Lalu itu. Sarangnya. Banyak cinta untuk kalian ya. Ini saya ini sekarang lagi berbunga-bunga. Lope-lope keluar. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar menulis teks prosedur dengan 2 iya bisa dengan menggunakan aplikasi Canva. Iya bisa karena kalian itu lahir di zamannya yang sudah canggih sekali, media pembelajaran sudah sangat banyak ya kan nak? Saya yakin sedangkan mengedit video aja saya rasa kalian sudah jago sekali. Itu terbukti kemarin materi tes deskripsi semua kalian mengumpulkan video dan dibuat di YouTube masing-masing. Ya kan? Nak? Saya salut dan saya bangga sekali karena generasi pertemuan berikutnya kita akan belajar untuk membuat teks prosedur. Bisa
info Gratis. Oke anak, bebas. Bu, kebetulan saya nggak ada laptop di rumah. Handphone saya pun di bawah orang tua, Bu, dan itu sulit sekali saya pinjam. Bagaimana? Bisa digambar? Bisa. Bisa digambar sendiri ya. Nah, posternya atau infografisnya bisa ya. Oke, bebas. Nah, itulah untuk pertemuan kita berikutnya. Oke? Siapa yang perkenalan aku? Ya Tuhan, pada hari ini kami telah selesai melakukan pembelajaran bahasa Indonesia kami. Buatlah ini menjadi motivasi untuk kami ke depannya untuk menjadi masyarakat kami. Ya Tuhan, hanya inilah permohonan kami, makanya datang. Terima kasih.